Pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiono saat menghadiri event internasional Indonesia Rendezvous ke-27 di Bali, Kamis 12 Oktober 2023 mengatakan bahwa event internasional ini menjadi salah satu wadah atau cara untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Namun selain itu, saat ini regulator juga tengah menggodok atau menyusun roadmap, di mana roadmap tersebut juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dan roadmap tersebut nantinya dikatakan akan diluncurkan pada tanggal 23 Oktober 2023, tepatnya pada Hari Asuransi Nasional. Berikut laporannya. Tema yang diusung di dalam Indonesia Rendezvous kali ini cukup menarik, yaitu Changes Ahead, Regulatory Convergence Toward Market Confidence. Pada keynote speech kali ini, kami coba lain dan OJK mengambil topik yaitu Industrial Reform to Restore Public Confidence on the Insurance Sector in Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa kami mengambil topik tema ini? Bahwa kita bersama-sama ingin merestore public confidence terhadap industri perasuransian, di mana belakangan tahun ini mendapatkan sorotan dari publik terhadap isu-isu yang terkait di industri perasuransian, baik menyangkut produk-produk asuransi jiwa maupun asuransi umum, termasuk di dalamnya reasuransi. Dan juga kita ketahui, sejak krisis keuangan Indonesia tahun 1998-1999, industri perasuransian itu belum banyak tersentuh reformasi terkait dengan kebijakan restrukturisasi, permodalan, produk, dan sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan pada saat ini itu merupakan kebijakan-kebijakan yang masih mengikuti kebijakan di era sebelum krisis keuangan. Untuk itu, tema utama terkait dengan industrial reform menjadi suatu tujuan kita bersama dan harus kita lakukan bersama-sama untuk bisa mewujudkan industri perasuransian yang sehat, kuat, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi Indonesia yang sangat besar, dan peranan daripada industri perasuransian sangat dibutuhkan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi Herawan. Bapak Ibu hadirin sekalian, perekonomian Indonesia masih tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik dunia. Pada kuartal kedua 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17% year on year dengan tingkat inflasi relatif rendah dan stabil. Beberapa organisasi dunia seperti ADB dan OECD merilis proyeksi ekonomi global dan kawasan Asia, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan kembali turun. Namun demikian, kedua organisasi tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap stabil dan cenderung terkoreksi meningkat. Kemarin dari OECD dan juga World Bank mengeluarkan rilis
untuk berdasarkan data Oktober, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di sekitar 5%, dan proyeksi 2024 juga masih tetap 5%, 4,9 sampai 5%. Sejalan dengan hal tersebut, kita tetap perlu memperhatikan downside risk yang mungkin terjadi ke depan, seperti inflasi yang persisten tinggi, sehingga berpotensi diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga dalam jangka panjang, atau kita mengenal higher for longer. Tekanan fiskal, gejolak perekonomian global. Setelah masa pandemi COVID-19, dunia juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti tensi geopolitik sebagai sumber utama ketidakpastian global. Setelah Rusia, Ukraina, kita juga memperhatikan konflik antara Israel dan Palestina yang sekarang juga masih berkembang dan dampak kepada geopolitik dan stabilitas ekonomi dunia. Yang kedua adalah perubahan iklim, di mana tren saat ini tergeser mendukung ekonomi yang lebih hijau. Kita merasakan bahwa Indonesia saat ini di beberapa kota mengenai kualitas udara, air quality dari kota-kota di Indonesia itu kategorinya adalah tidak baik atau tidak sehat. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi yang merupakan enabler penting, namun tetap memiliki risiko yang bersifat disruptif apabila tidak dikelola dengan baik. Dan yang keempat, kemungkinan terjadi pandemik dalam bentuk yang lain yang menimbulkan krisis multidimensi yang mendalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, peran sektor perasuransian sebagai mekanisme pendukung dalam pengelolaan risiko mempunyai peran yang penting untuk mewujudkan ekonomi yang resilient dan mampu untuk tumbuh berkelanjutan. Mekanisme asuransi perlu dioptimalkan sebagai tools manajemen risiko, baik untuk risiko individu maupun risiko untuk usaha. Kedua, peran sektor perasuransian sebagai investor institusional yang merupakan komponen penting dalam mendukung fungsi intermediasi dalam ekosistem perekonomian nasional dengan menyediakan kebutuhan pendanaan jangka panjang, termasuk diantara yang terkait dengan proyek-proyek yang menjadi strategis nasional. Jika melihat kondisi ke belakang selama pandemi COVID-19, pertumbuhan total aset perasuransian berada dalam trajektori yang positif dan meningkat 1,86% di tahun 2022. Berdasarkan data di OJK, posisi Agustus 2023, total aset sektor perasuransian mencapai 875,17 triliun rupiah atau bertumbuh 1,59% secara year to date. Dan kami berharap sampai dengan akhir tahun 2023 pertumbuhan industri asuransi berada di kisaran 2,5%. Sementara itu, apabila melihat kepada tingkat kesehatan sektor perasuransian, risk based capital masih terjaga di ambang batas minimum RBC 120%. Namun demikian, OJK juga memperhatikan masih terdapat perusahaan asuransi yang masih di bawah 120%. Dan kami memonitor secara ketat melalui pengawasan khusus untuk industri-industri yang perlu direstrukturisasi. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, dari perspektif pelaku usaha, kita tidak dapat menutup mata dari berbagai isu dan permasalahan yang masih dihadapi oleh sektor perasuransian. Sebagai contoh, tingkat penetrasi dan densitas
sektor perasuransian Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, termasuk di negara-negara ASEAN. Sementara itu, dari perspektif konsumen, tren pengaduan konsumen terkait sektor perasuransian masih tergolong tinggi. Pada periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023, kurang lebih tercatat 1.271 pengaduan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap risiko reputasi sektor perasuransian dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian. Beberapa permasalahan yang terjadi di sektor perasuransian merupakan gejala umum yang muncul akibat kelemahan perusahaan asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha secara prudent dan accountable pada proses bisnis utama seperti pengembangan dan monitoring produk, pemasaran, underwriting, pengelolaan investasi, serta pencatatan laporan keuangan. Untuk itu, salah satu fokus utama OJK adalah mendorong penguatan kompetensi teknis di internal perusahaan, yaitu khususnya keberadaan dan efektivitas tenaga aktuaris. Penguatan kompetensi teknis seperti aktuaris memegang peran strategis untuk mendukung terselenggaranya fungsi governance, risk and compliance yang efektif dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan usaha asuransi. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK terus melanjutkan enforcement atas ketentuan terkait kepemilikan keberadaan appointed actuary pada perusahaan asuransi dan reasuransi yang paling lambat dipenuhi sampai dengan akhir Desember 2023. Sehingga di tahun 2024 seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi telah memiliki appointed actuary. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sektor perasuransian sangat erat kaitannya dengan dunia global dan internasional, sehingga kesesuaian praktik di sektor perasuransian dengan standar internasional dan best practices merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas sektor ini. Termasuk diantaranya adalah penerapan IFRS 17 yang diadopsi menjadi PSAK 74 terkait kontrak asuransi. Penerapan PSAK 74 secara penuh merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong penguatan kredibilitas sektor perasuransian melalui penyajian laporan keuangan yang lebih accountable dan informatif, sehingga dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Sebagai langkah proaktif dan kolaboratif dari berbagai pihak, baik dari pelaku industri, regulator, kementerian, dan lembaga, OJK menginisiasi pembentukan Steering Committee implementasi PSAK 74 pada tahun 2022 untuk memastikan penerapan PSAK dapat berjalan dengan baik. Selain enforcement atas regulasi, secara simultan OJK juga berkomitmen untuk mendukung implementasi mandat dari Undang-Undang P2SK Omnibus Law mengenai pengembangan penguatan sektor keuangan, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen melalui pembentukan program penjaminan polis. Sesuai dengan Undang-Undang P2SK, implementasi dari program penjaminan polis berlaku 5 tahun sejak diundangkan. Jadi masih cukup lama, masih tahun 2028. Oleh karena itu, OJK akan memanfaatkan kebijakan ketentuan terkait dengan dana jaminan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang P2SK ini mengamanatkan perubahan dari POJK khususnya terkait dengan asuransi ini. Kurang lebih ada 9 POJK yang akan kita revisi. Ya, 4 POJK telah kita rilis dan 1 POJK
akan segera keluar dalam waktu dekat terkait dengan PUJK perizinan dan kelembagaan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, draft PUJK-nya telah kita sebarluaskan untuk mendapat masukan, dan dalam waktu dekat terkait dengan perizinan dan kelembagaan perasuransian itu ada pengaturan lebih khusus ya, terkait dengan antara lain yang dapat saya sampaikan terkait dengan modal minimum yang akan kita terapkan secara bertahap di 2026, akhir tahun 2026 tahap 1 dan 2028 tahap kedua. Dan kita juga mengintroduce pengelompokan atau tiering perusahaan asuransi. Dan kita menggunakan istilah kelompok perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitas atau disebut dengan KPPE. Jadi ada KPPE 1 dan ada KPPE 2. Itu sudah kita klasifikasikan dan segera PUJK-nya akan dikeluarkan. Selain itu juga PUJK yang sedang kita siapkan menyangkut masalah PUJK produk asuransi, kemudian PUJK terkait dengan asuransi kredit yang akan kita revisi PMK yang sudah lama ya. PMK yang sudah sebelum EUJK berdiri itu masih digunakan dan kita akan keluarkan PUJK baru. Tentu saja Undang-Undang P2SK ini adalah untuk membuat industri perasuransian dapat bekerja lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Sehingga pada saat program dari P2SK dijalankan, maka seluruh perusahaan asuransi itu sudah memiliki strategi kebijakan termasuk di dalam perlindungan para pemegang polis ya, dengan program penjaminan polis. Dalam konteks pendalaman pasar, OJK juga mendukung pelaksanaan mandat dari Undang-Undang P2SK yang terkait dengan produk asuransi wajib. Jadi Pak Adi Budiarso sedang memfinalisasi peraturan pemerintah mengenai asuransi wajib yang akan membuat nanti Bapak Ibu di asuransi umum akan ada produk wajib terkait dengan third party liabilities, dan ini wajib akan meningkatkan ya pendalaman pasar untuk produk asuransi wajib tersebut ya. Berdasarkan hasil studi di beberapa negara, intervensi regulasi masih dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian yang risk resilient melalui pemanfaatan mekanisme asuransi. Keberadaan produk asuransi wajib juga diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya asuransi dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan mitigasi risiko secara lebih optimal. Selain itu, sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan produk asuransi syariah juga menjadi salah satu langkah strategis dalam pengembangan sektor perasuransian. Sebagai salah satu langkah OJK dalam melaksanakan mandat Undang-Undang P2SK, OJK telah menerbitkan ketentuan PUJK 11 2023 tentang spin-off unit usaha syariah di sektor perasuransian dengan batas waktu spin-off paling lambat 31 Desember 2026. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, perusahaan asuransi umum yang memiliki UUS diharapkan menyampaikan rencana spin-off kepada OJK paling lambat akhir tahun 2023 ini, dan rencana spin-off paling lambat 31 Desember 2026. Sebagaimana topik kami di awal, yaitu industrial reform to restore public confidence on insurance sector in Indonesia, OJK menyusun kerangka
menyusun kerangka berdasarkan keempat pilar, yaitu penguatan permodalan dan market deepening, penguatan governance dan risk management, penguatan ekosistem industri, serta penerapan best practices dan standar internasional. Sebagai bagian dari industrial reform pada sektor perasuransian, OJK telah menginisiasi penyusunan roadmap peta jalan penguatan dan pengembangan sektor perasuransian tahun 2023-2027 yang melibatkan seluruh stakeholders, baik asosiasi industri, profesi, kementerian, dan lembaga yang terkait. Kami merencanakan bersama dengan asosiasi, dengan DAI juga, kita akan melaunching roadmap industri perasuransian pada tanggal 23 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Asuransi Nasional pada 18 Oktober 2023. Keterlibatan seluruh stakeholder merupakan suatu langkah awal untuk merumuskan strategi penguatan dan pengembangan sektor perasuransian serta dengan pencapaian yang jelas dan terukur. Selain itu, kami juga meyakini bahwa proses penyusunan roadmap ini menggunakan pendekatan yang lebih inklusif sehingga akan menumbuhkan sense of ownership dari seluruh pihak yang terkait. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri speech ini, perkenankanlah kami menyampaikan sekali lagi apresiasi kepada AUI atas penyelenggaraan event ini dan yang hadir sangat banyak dan melibatkan banyak perusahaan termasuk dari undangan dari luar negeri. Kami berharap event ini tetap dilaksanakan untuk tahun-tahun akan datang dan tentunya dengan arah dan strategi yang sudah kita tetapkan bersama. Kemudian kami terakhir mengajak bahwa kita tuh harus bersama. Jadi tagline Stronger Together menjadi tagline yang dapat menjadi renungan bagi kita bersama. Kami berharap seluruh pihak dan stakeholder terkait dengan sektor perasuransian dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan industri asuransi yang sehat, efisien, dan berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.